जब से मैंने तुझको हुआ मुझको क्यों है तुझको अलग बनाते हैं। एक भूला ही जाए तो Halo, selamat datang kembali di studio bocor kami. Pastinya tempatmu bisa mendapatkan bocoran film sampai tuntas. Film India kali ini berjudul Helikopter Ila. Oh ya, saya juga mau ngucapin buat yang lagi nonton channel ini, sehat selalu ya, dan semoga selalu dilancarkan rezekinya. Film ini adalah karya dari suaminya Kajol, Ajay Devgan. Para pemerannya ada Kajol sebagai Ila, Riddhi sebagai Vivan, dan Tota Roy sebagai Arun. ये दिल है मेरा कर दूं मैं Ini adalah Ila. Dia adalah seorang ibu tunggal yang kuliah lagi setelah vakum 22 tahun. Pengen bisa menyelesaikan pendidikannya lagi. Nah, di perjalanan ke dalam kelas, semua siswa malah menyapa dia, "Morning, ma'am, morning, ma'am." Banyak yang mikir kalau dia dosennya kali ya. Di dalam kelas, ini cara Ila memperkenalkan diri. Bahkan sempat ngerjain teman sekelasnya loh. Salah satu dari mereka ada yang langsung mengenalinya. Ila dulu adalah selebriti loh. Tiba-tiba di sela-sela Ila dikerubungi teman-teman sekelasnya, ada satu cowok yang teriak berusaha menghentikan mereka. Dan cowok ini adalah anaknya Ila. Nah, kok bisa? Kita flashback dulu ya. Jadi Ila ini dulu seorang model dan penyanyi pendatang baru di masa itu ya. Nah, dia tuh sempat ngerekam lagu-lagu yang ditulis oleh Arun, kekasihnya sendiri. Bahkan setiap nyanyi, Ila ini punya energi tersendiri. Banyak yang kagum sama dia. Pas datang ke undangan festival MTV aja, banyak banget musisi yang juga mendukung dia. Ini untuk ke beberapa kalinya Ila rekaman lagu lagi. Masih menyanyikan lagu yang ditulis oleh Arun. Bahkan video klipnya juga udah dibuat. Tapi gak tahu kenapa proyek ini tiba-tiba dibatalkan. Ila awalnya kecewa banget pas dikasih tahu sama Arun. Tapi sepertinya pasangan ini memang bisa menghadapinya lebih bijak. Dari yang moodnya mereka gak bagus, bisa kembali baik-baik saja. Dan Ila malah minta nikah. Dia pengen nikah sama Arun. Akhirnya mereka menikah. Setelah beberapa bulan mereka akhirnya punya anak laki-laki yang namanya Vivan. Ini adalah adegan pas Arun mendapat kabar kalau sepupunya meninggal dunia. Tiba-tiba Ila menyadari akan sesuatu hal. Menurut Ila, semua anggota keluarga Arun yang cowok meninggal dunia pas di usia 30-an. Pokoknya sebelum umur 40 tahun, rata-rata mereka sudah meninggal dunia. Waduh. Ternyata omongan Ila ini dipikirin sama Arun. Dia punya ketakutan tersendiri. Akhirnya Arun memutuskan untuk meninggalkan Vivan dan juga istrinya supaya bisa mengejar mimpinya sendiri. Wow, Ila sebenarnya gak nyangka dong kalau Arun kepikiran akan hal itu. Bahkan ibunya Arun sendiri mencoba untuk merayunya. Tapi tekad Arun sudah bulat. Dia berpikir bisa jadi memang tahun-tahun ini adalah tahun-tahun terakhir dia. Jadi Arun benar-benar ingin mengejar mimpinya. Wow, saya gak bisa bayangin kalau jadi Ila. Ila akhirnya hidup menjadi ibu tunggal yang selalu bersama Vivan. Dia selalu protek sama kehidupan Vivan. Gak boleh ini dan gak boleh itu. Harus ini dan harus itu. Bahkan lihat nih ya, adegan-adegan ini nunjukin sedikit-sedikit Ila manggil nama Vivan, Vivan, dan Vivan. Sampai akhirnya di kehidupan sekarang. Vivan sudah dewasa dan sudah kuliah. Ila masih saja sibuk melarang dan mengatur Vivan yang berlebihan. Bahkan setiap kali Vivan pulang, sebelum ketok-ketok pintu, Ila udah tahu dia selalu punya kebiasaan membukakan pintu Vivan dengan tepat waktu. Karena Ila pasti mendengar suara pintu lift terbuka. Dan dia udah tahu juga kalau itu adalah anaknya yang datang. Kehidupan Vivan yang sudah menjadi mahasiswa ini benar-benar dikendalikan oleh sang ibu. Dia mencampuri kehidupan Vivan terlalu dalam. Bahkan Ila pada akhirnya bergabung dengan kampus yang sama di tempat Vivan kuliah. Aduh mak, di adegan awal-awal tadi masih inget kan pas ada cowok yang berusaha menghentikan orang-orang yang mengerumuni Ila di kelas. Nah itu dia Vivan. Ada aja keributan yang mereka buat. Ila yang gak mau antri lah, tiba-tiba maju ke depan nyerobot antrian di kampus. Terus ada lagi kondisi di mana Ila pas selesai mata kuliah, dia sibuk mencari anaknya dan nanya ke teman-temannya. Vivan makin merasa dibuntuti dong ya. Bahkan pas ibu dan anak ini bertemu di kantin, mereka berdebat di depan teman-teman Vivan. No. It's not okay. इसका क्या मतलब है? Sehari-hari mereka di kampus memang akhirnya jadi hal yang unik. Sampai teman-teman Vivan lama-lama terbiasa ada ibunya Vivan di tengah-tengah mereka.
Suatu hari, Vivan gak tega juga ngeliat ibunya celingak-celinguk sendirian di kampus. Ternyata pas sampai di rumah, Ila curhat ke Vivan. Kalau gak gampang cari temen di kampus, udah gak ada yang seusia dia. Vivan akhirnya mencoba ngasih solusi supaya Ila ikutan sebuah grup. Vivan meminta ibunya mencari tahu apa kesukaannya. Lalu, ikutan sebuah grup di kampusnya. Besoknya, Ila malah tertarik masuk ke klub teater. Dan lagi-lagi Vivan juga ada di klub tersebut. Singkat cerita, ada momen di mana Vivan dilempar sepatu oleh pembimbingnya. Itu karena Ila datang dan ngajak ngobrol anaknya yang lagi ikutan tes untuk sebuah kompetisi. Saat dia melihat kejadian itu, dia gak terima dong. Dia marah-marah, tapi karena gak mau terus-terusan berdebat dengan pembimbing klub teater tersebut, Ila lalu pergi. Malam harinya di rumah, Ila lagi nonton kuis yang dipandu oleh Amitabh Bachchan. Dia kaget karena ada pertanyaan tentang lagu yang dulu pernah dia nyanyikan. Sang ibu mertua yang memang hubungannya masih sangat dekat dengan Ila menelpon dan malah ngerumpi di telepon tentang kuis yang lagi mereka tonton. Sementara itu, pembimbing teater di kampus tadi juga lagi nonton kuis ini. Disinilah dia akhirnya tahu siapa Ila. Keesokan harinya, sang pembimbing ini minta maaf ke ibunya Vivan dan minta Ila untuk gabung dengan klub mereka. Jadi mereka ini sedang akan mengikuti sebuah kompetisi. Tapi Ila menolak untuk bergabung. Selain karena masih kesel dengan kelakuannya yang melempar anaknya dengan sepatu, Ila juga gak mau gabung karena dia mencoba untuk gak selalu mengikuti Vivan. Sampai akhirnya rektor pun ikutan ngerayu Ila untuk bergabung dan juga meminta Vivan untuk gak keluar dari klub teater karena ibunya ikutan gabung. Semuanya ini pokoknya demi kampus. Suatu hari mereka dikejutkan dengan tiba-tiba Arun muncul. Setelah 10 tahun pergi dan menghilang. Karena kelamaan pergi, suasana jadi kelihatan kaku banget. Gak ada harmonisnya sama sekali selayaknya sebuah keluarga. Pertengahan mereka makan malam, Vivan bahkan bertanya ke ibunya, apakah Ila berkenan dengan kondisi kayak gini? Ila geleng-geleng. Karena reaksi Ila itulah Arun langsung paham. Dia sangat memahami bahwa istri dan anaknya sudah terbiasa gak ada dia. Dan dia juga paham kehadirannya sudah ditolak. Sebelum dia pergi lagi, Arun ngasih buku hariannya ke Vivan dan minta maaf ke Ila. Mereka sudah terlanjur sakit hati, tapi rasanya tetap dan selalu sedih. Ila kemudian memberi kabar ke ibu mertuanya bahwa Arun baru saja di sana. Dan Arun terlihat baik-baik saja. Sang ibu ditelepon langsung nangis. Hatinya pasti hancur karena ditinggal anaknya sendiri. Tapi pasti juga rindu. Kita langsung menuju ke adegan berikutnya yuk. Di kampus, beberapa siswa cewek terlihat curhat ke Ila. Termasuk salah satu temannya Vivan. Curhat tentang hubungan percintaannya. Karena hubungan temannya malah jadi kacau. Dan Vivan pas mendengar perdebatan temannya ini, Vivan langsung ribut lagi dengan Ila di rumah. Dia sampai bilang udah gak mau tinggal bersama ibunya lagi. Vivan langsung kabur padahal di luar lagi hujan lebat. Pasti dong bikin Ila panik, ya kan? Ila mencoba menghubungi temannya yang bernama Nikita. Tapi Nikita gak tahu keberadaan Vivan. Ila juga sampai mendatangi temannya Vivan yang patah hati sama ceweknya. Tapi sama, dia juga gak tahu keberadaan Vivan di mana. Akhirnya, karena dibujuk temannya, Vivan menelpon ibunya. Dia bilang kalau sangat menyayangi ibu. Tapi untuk sekarang ini Vivan malah tetap tidak ingin ada di rumah sebelum ibunya menemukan jati diri Ila yang dulu. Wow! Vivan ingin memberi waktu ke ibunya. Dia berpikir mungkin ini yang harus dilakukan supaya ibunya bisa mendapatkan jati dirinya lagi. Bahkan pas ketemu di kampus, Ila masih berusaha merayu Vivan untuk pulang ke rumah. Sementara Vivan, mungkin karena udah kesel banget gak mau terus-terusan di bawah kendali ibunya, dia memilih diam. Bahkan Vivan pamit ke pelatih teaternya, dia ingin keluar dari pertunjukan. Karena gak mau terlibat drama dari ibu dan anak ini, sang pelatih membiarkan Vivan keluar. Ila yang lagi nyanyi dan menyendiri di ruangan teater, kemudian disamperin sama sang pelatih. Sepertinya sang pelatih paham apa yang terjadi. Dia berusaha ngasih tahu Ila untuk membiarkan Vivan sendirian dulu. Karena mungkin Vivan merasa jadi seperti tahanan. Dan sang pelatih ini juga bilang, ini mungkin waktunya Ila melihat diri sendiri. Sebenarnya banyak yang mendukung Ila kembali ke Ila yang dulu ya. Kompetisi pun dimulai. Karena perasaan sedihnya anaknya gak muncul di kompetisi malam ini, Ila mencoba telepon ke temannya. Handphonenya kemudian di speaker supaya Vivan denger apa yang mau dikatakan Ila. Intinya, dia sedih banget walaupun banyak penonton, tapi gak ada Vivan di antara mereka. Diam-diam Vivan langsung ngajak temennya untuk datang ke tempat pertunjukan.
Sampai di lokasi, dia malah nggak menemukan ibunya di panggung. Pelatih dan rektor bahkan nggak bisa menjawab pas Vivan tanya di mana ibunya. Vivan lalu ngeliat dari kejauhan ibunya sudah pergi meninggalkan tempat pertunjukan. Ila berencana menyudahi semuanya. Nekat, Vivan tiba-tiba naik ke panggung. Padahal acara sudah mau selesai. Dia malah nyanyi sembarangan loh, dan sengaja membuat suara jadi jelek. Ila yang sudah menjauh dan dengar suara anaknya yang ngaco di panggung, dia sadar kalau Vivan lagi manggil dia untuk ke panggung dan bernyanyi. Seluruh penonton yang ada di sana jelaslah pada heboh melempar kertas dan melempar banyak hal ke arah Vivan. Mereka minta Vivan turun dari panggung. Dan yang ditunggu Vivan akhirnya datang. Ibunya menuju panggung sambil bernyanyi. Dan wow, pertunjukan jadi makin keren karena para dancer akhirnya ikutan naik ke stage. Bandnya Vivan pun ikut mengiringi. Mereka langsung sigap persis seperti pas mereka latihan sebelumnya. Pertunjukan yang seperti ini yang memang mereka mau pertontonkan di panggung. Dan jadilah Ila kembali bernyanyi. Dia kembali menjadi Ila yang dulu karena dukungan anaknya sendiri, Vivan. Vivan keren ya, malah dia loh yang membantu ibunya meraih mimpi yang selama ini gak lanjut. Film Helikopter Ila udahan. Makasih banyak ya yang udah pernah nonton sampai habis. Jangan lupa tungguin bocoran film selanjutnya, oke? Stay healthy, dah!